Nah, ini dia hasil jahitan kita ya. Jadi kita sudah berhasil menjahit ke-20 kain bermotif dengan kain hitam di ujung-ujungnya dengan waktu yang cukup singkat ya. Langkah berikutnya adalah kita pastikan apakah kain hitam kita sudah bagus posisinya ya. Jadi biasanya teman-teman setelah step menjahit ini akan gatel ya. Biasanya langsung memotong atau menggunting kain hitamnya ya. Tapi saya sarankan sabar ya. Jadi kita harus mengecek dulu apakah kain kita sudah terpasang dengan benar. Nah, kita posisikan seperti ini ya. Jadi kita cek seperti ini, kemudian kita press, boleh dengan tangan, boleh dengan setrika. Nah, setelah kalian press, kalian cek ternyata masih garis lurus ya. Nah, jadi kain hitam dan kain bermotif berada dalam satu garis lurus. Nah, dan itu benar ya. Kita cek lagi yang lainnya. Oke. Nah, masih garis lurus. Cek lagi. Nah, kalau kalian merasa sudah benar, sudah pas ya, baru kalian boleh potong. Nah, saya akan berikan satu contoh yang salah ya. Nah, coba teman-teman lihat ya, perhatikan. Di sini kain yang sebelah kanan ini ternyata kain hitamnya agak keluar dari garis ya, jadi tidak tepat berada di garis lurus kain motif ya. Nah, begitu juga dengan yang bagian atas. Kain hitamnya agak masuk ke bawah, tidak lurus mengikuti garis motif. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Jadi kalian harus perbaiki. Nah, kalau seperti ini kalian bisa dedel dan jahit ulang. Nah, bagaimana tips agar kita bisa mendapatkan atau menjahit kain hitam bisa lurus dengan kain motif ya, yaitu saat kita menjahit kain hitam, misalkan ini adalah kain bermotif, kemudian ini adalah kain hitam, ini adalah garis diagonalnya, maka kita harus menjahit tepat di ujung lancip dari kain hitamnya ya. Jadi seperti ini. Kita jahit tepat di sini. Ya. Jahit tepat di sini. Jangan kita menjahit di sebelah sini. Ya, atau di sebelah sini. Jadi kita harus benar-benar tepat di garis tengah ya. Oke, teman-teman paham ya? Jadi teman-teman harus tepat menjahit di ujung kain hitamnya ya. Seperti ini contohnya ya. Nanti akan menghasilkan tepi yang lurus. Nah, seperti ini. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, yang ini terlalu masuk ke dalam ya. Jadi kain hitamnya berada di bawah kain motif ya. Dan ini sebaiknya kalian dedel, kalian ulang lagi ya. Nah, kalau posisinya masih utuh persegi 4 seperti ini, kalian akan lebih mudah untuk menjahitnya kembali. Berbeda jika kalian sudah memotongnya ya, akan lebih sulit. Bahkan mungkin kalian akan memotong kain baru lagi ya. Dan inilah hasilnya ya, sudah dipotong. Kalian bisa kemudian setrika kembali, bawa ke belakang ya, seperti ini. Nah, kemudian kalian setrika kembali. Nah, mengapa proses ini penting ya? Kenapa sih harus disetrika? Untuk memudahkan kita proses berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke tips berikutnya, yaitu bagaimana cara mempertemukan garis kampuh ya antara tutup toples dengan badan toples ya. Jadi diharapkan kita akan bertemu seperti ini ya. Nah, jadi target kita adalah untuk mempertemukan jahitan seperti ini. Nah,
ya. Jadi saling bertemu, ini juga saling bertemu. Nah, ada juga mungkin bagi pemula ada yang menjahitnya seperti ini. Nah, jadi tidak pas ya, tidak bertemu. Ada juga yang mungkin kelebihan di sini. Nah, itu wajar ya teman-teman untuk yang pemula. Nah, sekarang saya akan berikan tips dan triknya. Jadi supaya kita bisa mempertemukan kedua kain dengan baik ya. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah teman-teman setrika badan toples dan tutup toplesnya kita setrika. Kemudian kita siapkan jarum pentul dan alat pengukur kampuh ya. Bisa pakai penggaris ini ya. Bisa juga pakai ini measuring gauge ya. Nah, untuk lebih jelas saya akan ganti kain hitam ini dengan kain yang lebih terang ya, supaya teman-teman bisa melihat. Oke, sekarang kita akan satukan. Kita tumpuk seperti ini, kemudian kita pentul dengan menyatukan kedua ujung dari kain hitam dan kain biru. Jadi saling bertemu ya, kain biru dan hitamnya ujungnya. Setelah itu kita pentul. Nah, jadi pentul ini untuk menahan sementara ya. Nah, setelah itu kita mulai menyamakan bagian yang kiri dulu ya. Nanti ini belakangan ya, kedua ya. Nah, sekarang kita yang ini dulu, yang kiri. Nah, kita buka, kita intip. Nah, ternyata sudah bertemu ya secara alami ya. Jadi ini tanpa kita sengaja kita sudah bertemu, dan itu idealnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur ya. Kalau kalian mendapati kain kalian seperti ini ya, jadi yang ungunya maju, kalian mundurkan sedikit. Nah, sampai bertemu dengan kain yang kuning. Nah, apakah bisa langsung dipentul? Jangan dulu ya teman-teman ya. Kita harus memastikan apakah jarak dari tepi kain hitam ini ke bawah adalah 1/4 inch. Karena nanti kita akan menjahit menggunakan sepatu 1/4 inch ya. Jadi jangan senang dulu kalau kalian sudah bertemu tapi berada di sini. Nah, ini tidak pas ya. Ini sangat jauh dari 1/4 inch. Atau di sini sudah bertemu tapi terlalu sempit ya. Kurang dari 1/4 inch. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita cek ya. Bisa kita gunakan ini ya. Atau teman-teman bisa menggunakan penggaris ini. Nah, ini penggarisnya kalian bisa lihat dari tepi penggaris ke garis yang tengah itu 1/4 inch. Jadi kita gunakan seperti ini. Oke, kita paskan ya. Oh, sudah pas nih 1/4. Nah, oke. Yang bawahnya juga sudah 1/4 ya. Kemudian kita kembalikan ke atas lagi kain yang ungunya. Nah, pastikan bagian atas kain ya, keduanya tuh sejajar. Jadi tidak ada yang lebih naik atau lebih turun ya. Nah, tahan sebentar, kita cek lagi, kita intip. Nah, kita intip seperti itu. Nah, kita yakinkan sekali lagi sudah 1/4 inch. Oke, kalau sudah kita pentul. Hati-hati. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya ya. Oh ya, teman-teman kalau mau mementul dua juga boleh ya, di sebelah sini juga ya. Supaya ketika ini dicopot, dia tidak bergeser ya. Boleh seperti ini. Oke, sekarang coba kita letakkan di bawah ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kain yang atas ya, yang biru ini ternyata lebih pendek daripada kain yang hitam ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, kalian jangan ditrim yang bagian tepi dari kain kuning dan hitam ini, tidak usah ya. Karena kalau kalian trim nanti akan mengubah yang lainnya juga ya, sebaiknya jangan. Jadi kenapa dia agak maju? Karena ini sudah terjahit ya teman-teman ya. Ini sudah terjahit, jadi agak terbawa ke kiri ya. Nah, nanti kita satukan.
seperti ini. Jadi ujung kain biru dan hitam saling bertemu. Kemudian kita beri pentul. Oke. Sekarang saatnya kita akan menyamakan yang ini ya. Ingin menyatukan kedua garis. Nah, kita coba buka atau intip ya. Nah, kalau teman-teman mendapati kain teman-teman maju sedikit seperti ini, maka kalian mundurkan ya sampai bertemu dengan yang garis hitam. Gitu juga dengan kalau terlalu mundur, kalian majukan. Paham ya? Nah, setelah itu misalnya kalian berada di sini. Ya, ini terlalu jauh ya. Jadi jangan langsung mementul di sini ya. Kalian perhatikan di sini jaraknya sangat jauh dari 1/4 inch ya. Nanti kalau dijahit pasti tidak akan bertemu. Kalian majukan. Nah, kemudian kita ukur lagi. Oke, sudah 1/4 ya. Bawahnya juga sudah 1/4. Oke, supaya lebih jelas. Nah, ini sudah 1/4 ya. Sudah bertemu garisnya, kalian boleh kembalikan ke tempat semula ya. Bagian atasnya rata ya. Kalian mau meyakinkan lagi boleh, kita intip lagi ya, rata ya, temu ya. Nah, kita beri pentul. Nah, setelah ini kita akan menyelesaikan yang tengah. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kain yang kuning atau yang belakang seperti lebih melengkung ya, lebih melengkung dibandingkan yang depan. Yang depan lurus, yang belakang ya ini ya, ini agak seperti terbuka ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, kalian tarik sedikit. Nah, sampai lurus ya. Nah, bisa lihat ya. Sampai lurus, kemudian kalian beri pentul sininya ya, tengahnya ya. Oke, kita ulang. Nah, seperti ini. Sudah lurus, kita beri pentul. Ini sebenarnya cara yang sama dengan cara kita memasang border ya. Nah, kalian lihat lagi di sini masih ada melengkungnya ya, yang kuning ya. Kalian boleh tarik lagi dan pentul. Jadi harus rata ya, sehingga saat dijahit nanti tidak akan ada lengkungan. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa mulai menjahit. Yuk kita jahit. Nah, ini dia hasilnya ya, saling bertemu ya. Nah, kalau kalian belum berhasil di awal, jangan sedih ya, kalian coba lagi sehingga kalian lama-lama akan terbiasa untuk mempertemukan kampuh-kampuh ya, atau garis-garis pertemuan dari dua kain ini ya. Selamat mencoba teman-teman.